Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati hidup dan kerja kita, serta yang telah memampukan jemaat Ebenezer Tatelu dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Dan saat ini kita akan beribadah dalam ibadah pengucapan syukur jemaat Ebenezer Tatelu. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Dialah Raja dunia, berita keselamatan harus kita sebarkan agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Kasih-Nya bagi isi dunia, tiada bandingannya, kekal teguh serta mulia. Jemaat sekalian, kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah hari pengucapan syukur jemaat ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Amin. Nats pembimbing dalam Yeremia 33 ayat 11b berkata, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita menyanyi bersama dua sahabat lama 181, Taburlah. Dengan tangis sambil harap Tuhanmu, mengentaklah dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas hingga Sarah tangkai bulu jadi masa kalakan. Jemaat disilahkan duduk. Dan saat ini marilah kita dalam pengakuan dosa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah pengucapan syukur ini, kita semua mengakui bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Ia telah mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita, baik melalui tanda-tanda yang nyata berupa keberhasilan dalam tugas dan kerja. Kita memperoleh hasil bumi dan hasil usaha lainnya, serta hal-hal yang tidak nampak jelas tetapi yang dapat dirasakan sebagai berkat-Nya, berupa kekuatan, kemampuan, kesehatan, inspirasi, hikmat, kegembiraan bekerja, sukacita di tengah keluarga, kebahagiaan suami istri, kebahagiaan antara orang tua dan anak-anak,
serta kemampuan untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam lingkungan kerja dan tugas di mana saja kita berada. Namun kadangkala kita tidak menyadari bahwa ada saja ucapan dan tindakan kita telah menjadi batu sandungan yang merugikan orang lain dan menjadi satu hal yang menghalangi hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dengan sungguh-sungguh membawa pengakuan kita di hadapan hadirat-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, sumber segala berkat di hidup kami. Kami boleh bersyukur karena kami menikmati segala kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan di hidup kami. Namun di balik ungkapan syukur itu Bapa, kami menyadari ketidaklayakan kami. Karena kami sering melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Di hari pengucapan syukur jemaat Ebenezer Tatelu ini, kami datang di hadapan-Mu, mengakui setiap kesalahan dan dosa kami, dan memohon belas kasih Tuhan mengampuni kami, melayakkan kami untuk bangkit di hidup kami, melupakan hal-hal yang ada di belakang kami dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapan kami, dan itu menjadi tujuan hidup kami, mengejar kehendak Tuhan untuk kami lakukan, sehingga hidup kami ada untuk mempermuliakan nama-Mu, sehingga pada akhirnya kami hidup dengan mensyukuri setiap berkat, setiap kasih, setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita semua berdiri. Secara berbalas-balasan kita ungkapkan litani syukur. Di hari pengucapan syukur ini,
Marilah kita mengangkat puji-pujian kepada Tuhan Allah atas anugerah dan berkat-Nya yang besar kepada kita semua. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengarunianya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mari kita menyanyi bersama, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di Kau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Jemaat disilahkan duduk. Saat ini marilah kita mendengarkan ketetapan dan peraturan Tuhan Allah kita mengenai persembahan hasil pertama dari bumi kepadanya. Ulangan 26 ayat 1 sampai 4, ayat 10b dan ayat 11. Firman Tuhan berkata begini: apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu
dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah pula kita mendengar ketetapan dan peraturan Tuhan Allah kita mengenai persembahan tubuh sendiri dari kitab Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 450 ayat 5. Hidup kita yang benar, Tuhan Yesus tolonglah sempurnakan syukurku. Tuhan Yesus tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah Engkau bagi kami semua. Sampaikan kehendak-Mu bagi kami, supaya kami tahu, dan Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pakai dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu bagi kami semua. Engkau Tuhan Allah yang senantiasa kami permuliakan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin mengawali khotbah di hari ini dengan sebuah ilustrasi. Seorang guru SMA, dia menempelkan kertas di papan tulis. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah kertas ini seperti orang yang kalian benci, kalian marah karena mungkin telah melakukan satu hal yang menyakiti hati kalian. Maka saudara-saudara, beberapa murid kemudian menuju ke depan dan ada yang mencakar kertas itu, ada yang menusuk-nusuk kertas itu dengan pulpen mereka. Dan beberapa saat kemudian setelah tidak ada lagi murid yang maju ke depan, sang guru kemudian membalikkan gambar tersebut. Ternyata saudara-saudara, di balik gambar itu ada, di balik kertas itu ada gambar wajah Tuhan Yesus. Dan wajah Tuhan Yesus itu dalam gambar telah robek, telah tercabik-cabik, telah bolong karena apa yang dilakukan oleh para murid tadi, melampiaskan rasa marah, rasa benci mereka. Sang guru kemudian berkata, apa yang kalian lakukan kepada sesama, itulah yang kalian lakukan kepada Tuhan Yesus. Benar bahwa mungkin orang yang kalian benci itu telah menyakiti kalian, tetapi Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membenci, untuk menyakiti, untuk membalas perlakuan dari orang-orang tersebut. Yesus mengajar untuk mengampuni. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini
mengungkapkan satu hal yang ada hubungannya dengan ilustrasi tadi. Ada dua kelompok orang yang dipisahkan, seperti yang kita baca dalam ayat 32. Dipisahkan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara, kambing sering dianalogikan pada mereka yang tidak taat, sementara domba dianalogikan pada mereka yang taat. Domba ditempatkan di sebelah kanan dan kambing ditempatkan di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan firman Tuhan katakan mereka diberkati, mereka diberi hidup dalam kerajaan Bapa. Sementara yang di sebelah kiri, ayat 41 firman Tuhan katakan mereka diusir, enyahlah ke dalam api yang kekal. Jadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa hal itu terjadi? Saudara, kita perhatikan jawaban Yesus yang klimaksnya ada dalam ayat 40 dan 45. Segala sesuatu yang kamu lakukan atau yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Peduli kepada yang lapar, yang haus, yang telanjang. Peduli kepada orang asing, orang sakit dan dalam penjara. Membantu mereka dengan belas kasihan. Firman Tuhan katakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Sementara tidak peduli kepada orang yang lapar, haus, telanjang, orang asing, orang sakit, dan mereka yang dalam penjara, tidak membantu, tidak melakukan apapun untuk mereka. Firman Tuhan katakan bahwa kamu tidak melakukannya untuk aku, tidak melakukan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, menariknya lagi bahwa perbuatan-perbuatan yang dikatakan tadi ini dihubungkan dengan penghakiman terakhir. Apa artinya, saudara-saudara? Ini berarti bahwa ada saatnya kelak di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang sekaligus itu dilihat sebagai apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan kepada sesama itu langsung dihubungkan dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Menjahati sesama itu berarti kita menjahati Tuhan. Mengasihi sesama itu berarti kita mengasihi Tuhan. Kita ingat, saudara-saudara, hukum yang terutama dan yang pertama posisinya sama dengan hukum yang kedua. Karena firman Tuhan berkata, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Jadi hukum yang pertama dan hukum yang kedua ini posisinya sama. Tidak mungkin kita dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah tetapi kita tidak melakukan apapun untuk sesama yang membutuhkan pertolongan. Luar biasa, saudara-saudara. Dari bacaan ini, dari perenungan ini kita dapat melihat bahwa kunci apakah kita akan ada bersama dalam kerajaan Bapa atau kita pada akhirnya ada di dalam api kekal bersama iblis, ada hubungan erat dengan apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Ini mengingatkan kita, saudara, agar kita tidak lagi suka membedakan. Ini kita mau baking for Tuhan, ini kita mau baking for gereja, ini kok kita cuma mau kasih ke orang.
Apalagi itu orang berpikir cuma mau kasih for orang susah atau orang miskin. Atau juga mungkin saudara-saudara kita berpikir bahwa adalah sangat penting kita ketika memberi kepada Tuhan karena itu adalah hal yang mulia. Tetapi yang lainnya tidak penting. Memberi kepada sesama dilihat itu adalah hal yang tidak penting. Ingat saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, Alkitab berkata, hendaklah kita melakukannya bagi Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang yang sangat membutuhkan, firman Tuhan katakan, untuk orang yang sangat hina, itu berarti kita telah melakukannya untuk Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan tersenyum ketika melihat kita taat melakukan kehendak-Nya. Saya suka mengatakan hal ini. Tuhan tidak membutuhkan pertolongan kita karena Dia adalah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan butuh kita. Tuhan butuh saya dan saudara-saudara untuk menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongannya. Saudara, di tengah pandemi ini kita dituntut untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk sesama. Menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak. Itu pun kita lakukan untuk sesama kita. Jangan egois saudara-saudara. Sebab di tempat ramai kadang kita jumpai banyak orang yang tidak menggunakan masker, yang tidak menjaga jarak. Saya menjumpai ini beberapa waktu yang lalu. Ada di tempat berbelanja, saya melihat orang yang tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak. Mari saudara, kita saling menolong. Terutama juga kita menolong mereka yang terpapar. Jangan mengasingkan mereka, tetapi doakan agar cepat sembuh. Dan kita mungkin dapat menolong menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Gereja kita melakukan hal itu saudara-saudara. Sinode Gereja Masya Injili di Minahasa memberi bantuan sembako atau apa saja kepada keluarga yang terpapar COVID-19. Karena itu, gereja terus memotivasi jemaat untuk melakukan tindakan yang sama. Apalagi orang tahu bersama kan di desa Tatelu so ada yang terinfeksi. Mari kita menolong mereka, bukan malah kita mengucilkan mereka. Sambil kita harus terus berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Sebab orang semua so rindu sekali mau ibadah di gereja di Kolom atau di Bibra. Saudara-saudara, jemaat Ebenezer Tatelu hari ini melaksanakan pengucapan syukur. Di tengah pandemi kita melaksanakan apa yang namanya pengucapan syukur. Saya mau katakan puji Tuhan ketika kita masih mampu menyatakan rasa syukur kita di tengah berbagai tantangan. Sebab ketika kita bersyukur di tengah sukacita itu adalah hal yang biasa. Tetapi ketika kita mampu bersyukur di tengah penderitaan, itu adalah hal yang luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi hasil untuk setiap pekerjaan kita. Kita bersyukur kita masih bisa menolong orang lain. Kita bersyukur kita masih dapat menopang pelayanan gereja. Kita bersyukur untuk apapun yang masih bisa kita nikmati dan masih bisa kita lakukan sampai saat ini. Dan kita tahu bahwa semua itu hanya oleh karena kasih dan perkenanan Tuhan. Dan karena itu, mari kita terus menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil terus bersyukur,
Marilah pula kita memiliki tekad untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak-Nya, supaya di penghakiman terakhir Tuhan mendapati kita sebagai domba-domba yang siap dipisahkan untuk mendapatkan hidup dalam kerajaan bersama Bapa di sorga. Amin. Jemaat sekalian, di hari pengucapan syukur ini, marilah dengan penuh sukacita kita memberi persembahan dari apa yang sudah kita siapkan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyi bersama Tabur Waktu Pagi. Waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar dari firman Tuhan di hari ini. Tolonglah kami supaya kami mampu menyatakan rasa peduli kami kepada sesama, sebagai perwujudan juga iman kami, cinta kasih kami kepada Tuhan. Bapak, terima kasih pula karena di hari ini, walaupun di tengah suasana pandemi, Tuhan beri waktu dan kesempatan kepada jemaat Ebenezer Tatelu untuk boleh melaksanakan pengucapan syukur. Bapa, kami bersyukur karena sungguh Engkau menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau terus menjaga, memelihara kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami rasakan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberi pekerjaan bagi kami. Engkau masih memberkati setiap pekerjaan kami. Ada hasil-hasil yang boleh kami dapatkan, sekalipun di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam berbagai hal, kami mau mensyukuri hikmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menerima wujud pernyataan syukur kami. Dan lebih dari semuanya itu Bapa, ajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu. Bapa, di hari pengucapan syukur ini, Engkau menilik setiap pemberian kami, setiap persembahan kami. Biarlah semua itu terkelola dengan baik sebagai dana pelayanan gereja Tuhan. Bapa di surga, bersama-sama di hari pengucapan syukur ini, kami berdoa untuk mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh melakukan apapun yang masih dapat kami lakukan bagi mereka, mendoakan mereka dan menyatakan kepedulian kami dengan menopang apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Teristimewa juga Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, yang terinfeksi dengan virus ini.
dan karena itu sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri. Tuhan, tolonglah mereka, jamalah mereka dan sembuhkanlah kiranya mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah kami yang sehat untuk dapat menolong mereka yang sakit, dan kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan menolong para medis yang berada di garis depan. Mereka berjuang agar supaya mereka yang sakit boleh disembuhkan. Tuhan mengaruniakan hikmat supaya mereka dapat merawat dengan baik mereka yang sakit, tetapi juga menjaga diri mereka untuk tidak terjangkit. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersama untuk para janda, anak-anak yatim piatu, mereka yang tengah berbeban dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup, mereka yang sakit oleh karena berbagai penyakit, mungkin telah menahun mereka ada dalam situasi sakit. Tuhan, tolonglah mereka sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun masih terus bergumul untuk anak kekasih Elkana Tambani. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Biarlah kuasa ilahi dinyatakan dalam kehidupan anak kasih kami ini, supaya dia boleh mengalami kesembuhan. Kuatkan orang tua supaya tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan pasti bertindak. Yang terbaik Tuhan kerjakan. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa dan bersyukur bersama mereka yang diberkati Tuhan dengan berbagai berkat, termasuk yang berhari ulang tahun baik pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan. Lengkapi sukacita mereka, biar ada sorak-sorai kegembiraan di hadapan Tuhan karena menikmati kebaikan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk para lansia, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai dengan anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 16 yang ada di jemaat Ebenezer Tatelu. Topanglah mereka dalam kasih dan kesetiaan-Mu. Berkati dengan segala berkat yang Engkau sediakan. Kami berdoa untuk pekerjaan jemaat masyarakat yang ada di Tatelu ini. Tuhan, topanglah sesuai dengan janji-Mu. Apapun yang dikerjakan, Tuhan campur tangan, buat semua itu boleh berhasil. Sehingga setiap kebutuhan-kebutuhan hidup kami boleh terpenuhi. Terpuji namamu Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan gereja, program pelayanan, dan para pelayan khusus serta semua perangkat pelayanan yang ada di jemaat Ebenezer Tatelu. Para pendeta, penatua Bipra, penatua Syamas dari kolom 1 sampai kolom 16, UPK Bipra yang ada, komisi-komisi kerja, komisi pelayanan, komisi fungsional lansia. Juga kami berdoa untuk kostor, pegawai gereja, tim multimedia. Tuhan berkati semua, Tuhan pakai dengan hikmat-Mu yang luar biasa. Tuhan anugerahkan sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan beri, sehingga semua berfungsi dengan sebaik-baiknya. Tuhan ikat kami di dalam kasih persaudaraan. Tuhan ikat kami dalam rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan para hamba-Mu ini benar-benar jadi berkat, bukan jadi batu sandungan bagi sesama. Karena itu kami serahkan setiap pelayanan, program pelayanan, dan semua hamba pelayan Tuhan yang melayani di jemaat Ebenezer Tatelu ini dalam tangan Tuhan. Tapi juga kami doakan untuk wilayah Tatelu 1, untuk badan pekerja majelis sinode. Tuhan tetap senantiasa mengaruniakan segala berkat, kasih karunia dan pertolongan Tuhan jadi bagian kehidupan para pelayan Tuhan.
Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, mulai dari pusat sampai ke desa-desa, terutama yang ada di desa Tatelu. Bapak Hukum Tua, Bapak John R.D. Lausan bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK, Penatua Wanita Kaum Ibu, Ibu Lausan Supit, yang juga sekaligus sebagai Kepala BNPB Kabupaten Minahasa Utara. Bersama anak-anak, juga kami doakan semua perangkat desa yang ada di desa Tatelu, BPD, dan kepala-kepala jaga. Tuhan menopang mereka, taruh roh yang penuh dengan hikmat surgawi, sehingga setiap peran tanggung jawab yang Tuhan percayakan dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami yang ada di rumah kami masing-masing dalam persekutuan ibadah ini juga memiliki beban-beban kehidupan pribadi, beban-beban kehidupan keluarga. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau menceritakan setiap beban kehidupan kami. Engkau mengenal kami. Dan hamba-Mu berdoa, jamahan Tuhan ada atas setiap kami. Beban apapun yang menghimpit kehidupan kami, Tuhan nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu lebih besar dari semua itu, asalkan kami hidup dalam pengharapan. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita nyanyi bersama nyanyian penutup musim penuaian. Selaku orang penetap yang rajin kami himpunkan gandum dan bawa masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus. Dan Yesus pun kupujikan, yang Tuhannya penuaian, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah sepri gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayang waktu. Cepat-cepat teman, sekarang waktu menentang. Maju dengan nama Tuhanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah kita di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Hari di mana jemaat Ebenezer Tatelu melaksanakan pengucapan syukur. Selamat berpengucapan syukur walaupun di situasi pandemi ini, dan kita yang bersedia menyatakan rasa syukur kita boleh datang bawa di rumah gereja, karena hari ini
ada beberapa badan pekerja dan pegawai gereja yang siap menunggu kehadiran saudara-saudara yang mau menyatakan syukur di hari pengucapan syukur ini. Kami menanti dengan sukacita Tuhan memberkati ucapan syukur dari saudara-saudara. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan.